Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Hari ini saya kedatangan teman sama-sama di sini dan dia membawa motor trail CRF. Dan seperti apa penampakan motor tersebut? Oke, kita review sekarang. Guys, ini bentar lagi dia mau datang. Adem ini. Oke, halo, alhamdulillah kedatangan Lupisang. Ini teman di Jepang yang baru saja beli apa nih, CRF 150 mas. 150. Iya. Mantap guys. Ini beli baru apa second? Baru mas. Dan berapa cc? Apa ya? CC-nya Cc-nya berapa ini? 150 L ya. Tipe 150 L. Sama kayak di Indonesia ini. Oh, sama ya. Oke, kita tanya-tanya Oke. langsung pada Silakan. yang punya. Wah, Oke, repot-repot mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau repot. Ngopi santai Yes, ya. alhamdulillah. Sembari Es kopi lur. menikmati Alhamdulillah. suasana Iya. siang ini. Pak. Piye sehat mas? Alhamdulillah sehat. Aman. Biar. Alhamdulillah sehat mas. Ya. Wah, tak. Piye. Kita lagi mas lur. Bagaimana mas? Oke sip. Alhamdulillah Jano enak lur. Yes. Mantap tenan angin semua ya. Dari angin ini kok gini pertanyaan. Oke teman-teman, saya hari ini kedatangan sama Lupisang, asli orang Indonesia ini, Yes. yang tinggal di Jepang. Oh, Gitu. Kira-kira ngalam lur. Mau ngalam aku. Oke. Mengalami pembolang lah. Iya. Dan oke, saya langsung mau tanya-tanya ini karena habis beli motor trail ya. Dan ini motor apa mas? Ini CRF 150L Tahun? tahun 2022. Oh berarti udah baru ya? Baru mas, baru 3 hari saya beli. Oh, Iya. berarti masih hangat lah. Hangat, tapi sudah masuk jalur ini mas. Udah buat terabas. Udah buat terabas. Oke. Nah, dan kenapa lu bisa memilih CRF enggak yang lain buat terabas? Kalau menurut pribadi saya itu, jadi CRF itu tanpa harus diapa-apain dia sudah mampu menurut saya. Mampu dalam Dalam tanjakan apa? Di jalur itu sudah mampu. Oh, Kalau untuk iya. tanjakan yang panjang-panjang emang dia bukan kelasnya. Oh. Tapi kalau untuk pemula atau menengah ke bawah itu bisa lah pakai CRF. Disarankan Pakai CRF. Oh. Karena apa? Dia dari segi harga menjangkau mas. Kedua dari bensin juga irit. Oh gitu. Terus habis itu kan nggak ada radiator mas. Jadi kalau nggak ada radiator itu kalau pemula itu kan identik dengan jatuh. Oh iya. Nah, jadi kalau nggak ada radiator itu sangat-sangat mengurangi apa ya, kerusakan lah. Iya. Nah itu. Oke. Itulah alasan saya Memilih memilih CRF. Dan selain CRF juga ada di Jepang. Kalau untuk lain CRF itu ada di kelas 150L itu WR
150L. Tapi kenapa saya nggak milih itu, karena dia ada radiator. Ya di depannya itu. Di depannya itu. Tapi dari segi power menang WR 150 sebenarnya dari power. gitu. Karena saya pernah Dari pakai Yamaha ya? Dari Yamaha. Tapi ini kenapa saya pilih ini ya, power agak begitu, nggak begitulah sama WR, tapi safety-nya saya menurut safety ini. Satunya lebih Lebih di sini gitu loh. di syarat. Oke. Dan ini kan belinya Lovisan di Jepang. Iya, pasti Dan di Jepang. belinya di mana? Harus bagaimana cara belinya itu? Jadi saya beli di toko apa ya, dealer motor, khusus motor, tapi di situ sebenarnya khusus KTM, Mas. Gitu. KTM banyak macamnya di situ. Dari sport, dari enduro, dari motor listrik juga ada di situ. Tempatnya di Kasama loh. Jadi di Kasama tempatnya di situ. Ntar ada di bawah sini Mas ya. Dikasih. Itu di situ. Kalau sampean pengen beli motor trail gitu, di situ banyak pilihannya. Gitu. Dan selain CRF ada apa aja di sana? Kebanyakan di sana KTM, Mas. KTM. KTM. Tapi KTM wah nggak mampu Mas harganya. Ya, yang maksud saya itu kenapa nggak milih KTM aja yang lebih lebih gitu. Iya. Just istilah. Menurut saya itu belum saatnya, Mas. Jadi pertama masalah keuangan mahal. Kedua kemampuan kita. Jadi kita beli motor itu diukur dengan kemampuan kita sesuai. Kalau kita belum mampu levelnya ke situ, kenapa kita harus beli? Ntar sia-sia menurut saya gitu loh. Karena kemampuannya aja masih 50, kenapa harus beli motor yang sudah 100 ke atas gitu loh, kelebihannya gitu. Kita jadi nggak perlu sampai situlah. Gitu. Dan kalau boleh tahu udah berapa lama main di motor trail ini? Kalau saya di enduro itu lumayan lama, Mas. Jadi di Indonesia juga saya main, bahkan saya punya motor sekitar 3 motor. CRF juga ada. Di Indonesia. KLX ada. Untuk pertama kali saya punya motor di Jepang dan trail itu ya saat ini Mas. CRF ini. Dan aku lihat kayaknya orang Indonesia di media sosial itu di Jepang itu kayaknya saya baru. Jarang yang punya. Jarang yang punya CRF di Jepang. Kayaknya gitu. Ini baru pertama kali, Mas. Meskipun orang Jepang sendiri. Meskipun orang Jepang saya tahu itu cuma satu aja. Gitu. Kebanyakan orang sini itu pakai KTM. Meskipun dia baru belajar pakai KTM. Dan alasan mereka kenapa? Alasan orang Jepang. Akui aja gitu. Gitu. Karena keren gitu aja. Sebenarnya kalau menurut saya mereka baru belajar pakai KTM itu pertama terlalu galak, Mas. Kedua ntar kalau ada jatuhnya pasti dia maintenance-nya lebih mahal. Gitu. Kalau ini kan meskipun jatuh apa-apa kan resikonya nggak begitu banyak. Masih ringan lah ya. Ringan lah. Gitu. Oke. Dan ini kisaran harganya sampai berapa kalau kemarin Jepang? Itu kisaran harga 53 juta. Kalau pakai yen? Kalau pakai yen ya. Yen 53 mang. Goju gitu. Sang mang. Tapi kalau di Indonesia kan sekitar ya sama lah. Lebih ya tinggal cruise-nya. Cruise-nya. Tapi kalau di Indonesia ini Mas, pasaran 30 juta. Kenapa lebih mahal di sini? Saya lihat motor ini itu bukan produk Jepang. Gitu. Jadi ini produk Indonesia yang dikirim dari Indonesia ke Jepang. Makanya biaya transportasi, biaya surat-surat, biaya cukai itu dijadikan satu, jadi segitu. Totalnya sekitar 53 juta. Gitu. Karena kenapa kalau di Jepang itu nggak memproduksi motor kecil? Alasannya itu pertama kan gaji di Jepang itu kan nggak murah juga, Mas. Iya. Jadi mereka memproduksinya yang langsung build up. Motor build up sekelas pokoknya yang build up itu semua dibikin langsung made in Japan. Tapi kalau yang motor-motor matic kecil-kecil gitu itu semua produk dari Cina,
Thailand, Indonesia, itu semua dari situ. Saya lihat di toko itu semuanya kayak gitu. Gitu. Seperti itu ternyata ya. Kalau udah menginjak build up, wah itu udah pasti di sini tertulis made in Japan. Kalau di sini ini saya cek made in Indonesia. Gitu. Dan ini guys, kerennya itu pertama kali yang punya CRF di Jepang. Nah, jadi Mas, kalau apa ya? Menurutku ini suatu kesempatan lur gitu loh untuk tahu kok ada ya CRF di Jepang itu ada. Ntar lihat lah pokoknya. Iya. Reviewnya Mas Wafa itu kayaknya lebih detail. Oke, dan ini cara pembeliannya apakah langsung datang ke showroom? Ya. Kita milih yang ini misalkan terus tanda tangan langsung dibayar atau gimana kalau Iya. cara di Jepang? Kalau di Jepang itu ada 2 versi Mas. Jadi kalau orang Jepang itu juga sama 2 versi juga. Nggak semua orang itu bisa beli motor dengan cara long kredit. Nah, itu nggak semua orang Jepang juga nggak bisa. Orang asing juga nggak semuanya bisa. Jadi harus punya kelebihan dari segi visa. Terus dia punya kepercayaan di bank itu harus ada. Jadi kalau kita sudah nggak dipercaya bank, kita mau kredit apa aja nggak bisa. Dan ini Mas Lufisang sendiri kredit apa langsung dikasih? Untuk saat ini saya uang muka separuh Mas. Oh gitu. Jadi dengan DP dulu lah ya? Iya, saya DP sekitar 25 juta gitu. Terus kreditannya? Sisanya itu saya kredit untuk jangka waktu 1 tahun Mas. 1 tahun itu berarti 1 bulannya kurang lebih kena berapa? Ya sekitar 2,5 lah, 2.500.000-an lah. 500 Nah, insya Allah segitu. kalau dan 1 tahun. Iya 1 tahun karena cepet ya. Dan kalau kan ini Lufisang orang Indonesia nih. Iya. Kalau beli barang di Jepang mudah apa dipersulit gitu loh? Enggak asli orang Jepang gitu. Gitu. Jadi alasannya tadi itu Mas. Kalau kita sudah dipercaya bank, terus apalagi meskipun nggak kredit, kalau kita punya uang kontan, terus kita memenuhi syarat, tergantung kita mau beli apa. Oh gitu. Kalau kita mau beli mobil, oke. Kalau kita mau beli mobil atau motor, yang pasti yang ditanya pertama itu SIM Mas. Oh iya. SIM-nya tolong ditunjukin. Nah, saya tunjukin SIM-nya. Kalau di situ memenuhi kriteria, oke, dia dijual. Oh gitu. Terus dengan syarat apa? Ini dikredit atau dibayar kontan gitu. Saya memilih di uang muka segini dengan kredit gitu. Itu bisa. Gitu. Dengan syarat itu tadi lah. Kita punya SIM dulu. Oke teman-teman, mungkin kita cukup di sini dulu dan saya mau review langsung CRF yang di Jepang ini, katanya yang jarang orang memiliki ya. Benar. Dan seperti apa rasanya dan engine-nya, powernya, mesinnya itu seberapa besar. Oke, langsung kita review ya. Oke teman-teman, ini langsung mau dijelaskan sama yang punya trail atau ahlinya yang udah berpengalaman lama ini. Karena saya ini baru mau belajar tentang motor trail ya, tentang enduro. Dan ini mau langsung dijelaskan sama yang punya. Oke Lur, jadi kalau motor enduro itu pertama kali kalau kita mau ke gunung itu pertama kali yang dicek itu ini Lur, ini penting banget, stopper. Jadi stopper ini kalau nggak ada harus dipasang Lur, stopper ini. Makanya sama pabriknya langsung dikasih lubang stopper ini harus dipasang. Dan depan juga ada Lur. Ini di sini juga ada lubang stopper. Ini mana ini lubang stopper. Nah, dan itu fungsinya apa? Fungsinya jadi gini Lur, kalau kita di tanah liat gitu, itu ini ban kalau nggak dikurangin anginnya, dia nggak bisa jalan. Terlalu keras. Oh, gitu. Jadi harus dikempesin, dan kalau dikempesin nggak ada stoppernya, dia itu
muser dia. Nah, ininya yang kalah. Ntar. Oh gitu. Nah, makanya bisa patah. Kalau ini dikasih stopper, insya Allah aman. Dan semua kelas enduro dunia pun semua dikasih stopper. Jadi fungsinya seperti itu ya? Untuk menahan ban luar itu biar nggak muser, biar nggak gerak sendiri, biar nggak ninggalin. Biar apa bisa mengait jadi satu ya, tahan ya? Gitu loh, bisa biar menahan ban luar tetap lengket gitu loh. Itu stopper fungsinya seperti itu. Dan yang lain? Yang kedua, pasti kalau kalian beli CRF ini kan ada karet. Iya. Nah, ini kalau bisa langsung dicopot dibuang. Aja. Bukan dibuang, dicopot, disimpan karena bener-bener ini slip dia kalau nggak dicopot. Buat apa? Buat kan sepatu trail itu kan kalau kena tanah liat kan licin dia. Iya. Harus dicopot aja karetnya itu. Oke. Yang lain apa lagi nih kira-kira? Terus yang ketiga, kalau kalian pengen tetap ada spion, ya harus dikasih spion seperti ini lur. Jadi ini pertama kali di Indonesia lur. Di Indonesia, orang Indonesia kan pasti nggak pakai spion. Kalau nggak gitu, spionnya yang keras itu. Kalau ini nggak keras lur, ini bisa gini lur. Keren, bisa dilipat ya. Gitu. Ini asik lur. Jadi kalau pengen nggak kelihatan pakai spion gini. Jadi kalau kita masuk ke jalur kita lipat, biar nggak kena ranting atau apa. Tapi kalau kita udah keluar jalur di jalan raya dipakai buat jagain kalau ada polisi lihat ya. Oke. Itu kelebihannya spion seperti ini. Oke, yang lain kira-kira? Kalau kalian kelas enduro harus tetap ada lampu lur. Lampu. Karena lampu itu pasti kalau kita di tengah hutan itu kita nggak tahu kan, kadang musim hujan itu gelap. Iya. Kalau nggak gitu itu udah lebih dari jam 5 itu kita masih di dalam hutan. Kita pasti butuh lampu. Nah, ini harus ada kalau kelas enduro. Gitu. Oke. Jadi untuk selanjutnya harus ini lur, flash helm. Ini kalau di jalur ini kena waktu jatuh atau kena batu itu ini pasti bengkok. Nah, makanya cari yang bisa ini yang ada pernya. Yang lentur itu. Ada itu. Gitu. Nah, itu ada. Ini bakalan juga saya ganti. Ini masih bawaan dari pabriknya. Aslinya. Kali biar bisa gede. Ntar insya Allah aku pengen ganti gear depan. Jadi gear depan bakalan tak kecilin. Jadi tanpa biar lebih cepat gitu. Jadi untuk tanjakan kecil-kecil itu mampu lah. Tanpa harus mengeluarkan biaya banyak. Kita bisa sudah mampu untuk di jalur. Kasih gear kecil aja udah cukup menurutku. Oke. Terus kayaknya kurang lebih itulah yang perlu disiapkan untuk kalau kita terjun di jalur enduro lur. Untuk apa engine-nya itu seperti apa? Gini, ya kayak di rumah lah mungkin kurang lebih sama ya. Sama. Nah, kita harus nunggu yang kuning tadi itu mati. Ya kan? Baru di start. Dan masih jalan 135 kilo lur. Masih baru banget ya. Dan emang suaranya itu emang seperti ini dari aslinya. Iya, agak keras karena dia tipe sedikit berisik ya. Enggak begitu halus. Iya. Dan seperti ini penampakan CRF di Jepang, kurang lebih ya spek-speknya sama di Indonesia, cuman perbedaannya ini di harga ya. Kalau harga di sini lebih dari 50 juta, kalau di Indonesia kurang lebih 35 juta rupiah. Dan gak ada perbedaan yang lain ya, ini sama seperti Indonesia, persis banget. Cuman di harga, sekali lagi cuman di harga karena barang-barangnya ini juga dikirim dari Indonesia dan dijual di Jepang gitu.
Oke, saya akan coba naik motor ini seperti apa rasanya. Bisa jadi saya nanti juga pengen beli. Doakan ya.